Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi tentang analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Yang pertama, analgetik. Analgetik adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, analgetik non-opioid dan analgetik opioid. Tahapan nyeri terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, tranduksi. Tranduksi adalah rangsangan noksius berupa konversi energi menjadi energi elektrofisiologi dari stimulus mekanik, termal maupun bahan kimia. Seperti yang terjadi pada proses inflamasi menimbulkan sensitisasi dan mengaktifkan reseptor nyeri. Yang kedua, transmisi adalah penyaluran infus saraf sensorik prefer ke medula, spinalis, dan otak. Yang ketiga, medulasi terjadi pada sistem saraf pusat yang melakukan penghambatan terhadap infus dari cornu dorsalis menuju cortex cerebri. Yang keempat, persepsi merupakan lanjutan dari proses pengolahan informasi nosiseptif yang didapatkan dari proses interaksi yang kompleks, dimulai dari proses tranduksi, transmisi, dan modulasi sepanjang aktivitas sensorik yang sampai pada area prefer sensory cortex cerebri sehingga memunculkan pemahaman berupa lokasi, kualitas, dan intensitas nyeri. Analgetik golongan non-opioid merupakan golongan obat yang bekerja di sistem saraf prefer untuk menghasilkan efek analgetik. Golongan non-opioid sangat efektif dalam mengatasi nyeri akut derajat ringan dan penyakit radang kronik seperti artritis. Contoh jenis analgetik non-opioid seperti acetaminophen, obat-obat golongan antiinflamasi non-steroid seperti paracetamol, aspirin, tramadol, dexamethasone, natrium diklorofenat. Analgetik opioid adalah analgetik paling kuat yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan nyeri sedang sampai berat. Obat-obat ini merupakan patokan dalam pengobatan nyeri pasca operasi dan nyeri terkait kanker. Contohnya jenis analgetik golongan opioid seperti morfin, meperidin, dan metadon. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu antipiretik. Pireksia merupakan suatu gejala umum yang dapat timbul karena adanya suatu penyakit. Nah, pengertian demam. Demam merupakan kondisi di mana suhu tubuh kita melebihi batas normal, yaitu 37,5 derajat Celcius. Ini disebabkan karena adanya reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi penyebab penyakit. Patofisiologi demam. Saat infeksi terjadi, maka sel monosit atau makrofag akan memakan virus bakteri yang akan menginfeksi tubuh. Nah, efek dari itu, pirogen dan endogen teraktivasi, sehingga sel endotel hipotalamus memproduksi asam argimanat yang mengakibatkan prostaglandin atau PGE2 meningkat, sehingga suhu tubuh meningkat dan menyebabkan demam. Nah, untuk terapinya sendiri, obat yang biasa digunakan yaitu obat golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, di mana mekanismenya itu menghambat COX-2 dalam pembentukan prostaglandin. Contoh yang umum yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu paracetamol dan Seresto. Antiinflamasi. Antiinflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-zat mikrobiologi. Antiinflamasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, obat antiinflamasi steroid dan obat antiinflamasi non-steroid. Tanda-tanda terjadinya inflamasi. Yang pertama, rubor berwarna merah, terjadi warna kemerahan karena
arteri yang mengedarkan darah ke daerah tersebut melebar. Dengan demikian, arteri atau kapiler di sekitar radang berisi darah yang menyebabkan warna merah setempat. Yang kedua, dolor, rasa sakit. Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan beberapa hal: adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nerve seperti prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat merangsang saraf-saraf refer di sekitar radang sehingga dirasakannya nerve. Kalor itu rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan, di mana rasa panas disebabkan karena jumlah darah lebih banyak di tempat radang daripada di daerah lain sekitar radang. Yang terakhir, tumor pembengkakan. Gejala yang paling nyata ini adalah pembengkakan yang disebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler, adanya peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera, adanya gangguan fungsi sel, jaringan atau organ sekitar radang merupakan konsekuensi dari aktivitas radang seperti gangguan aliran darah sekitar radang, gangguan gerakan di sekitar radang. Contoh gambarnya itu ini donor, ini kalor, tumor. Selanjutnya, mediator inflamasi terdiri dari histamin, prostaglandin, bradikinin, dan interleukin. Analgetik antiinflamasi steroid merupakan antiinflamasi yang sangat kuat karena obat-obat ini menghambat enzim fosfolase A2. Sedangkan NSAID atau non-steroid antiinflamator terang merupakan salah satu obat yang sering digunakan dalam mengatasi inflamasi pada pasien dengan penyakit artritis. Adapun contoh obat NSAID COX non selektif itu aspirin, indomethacin, piroxicam, ibuprofen, naproxen, asam mefenamat. Kalau COX 2 preferensial yaitu nimesulid, meloxicam, nabumeton, diklorofenak. COX 2 selektif adanya generasi 1 itu selekosip, revokosip, dan lain-lain. Sedangkan generasi 2 lumirokopsip. Contoh obatnya itu ini gambarnya ibuprofen, ketopren, naproxen. Mekanisme kerja aksi obat. Trauma pada sel yang nantinya akan membuat gangguan pada membran fosfolipid. Enzim fosfolipase yang muncul saat membran sel terjadi gangguan ini akan mensintesis terbentuknya asam arkidonat, di mana asam arkidonat ini akan dikonvers menjadi prostaglandin oleh enzim sikrooksidinase, yang mana enzim sikrooksidinase asam arkidonat itu terbagi atas dua, yaitu pertama hidroperosid yang menjadi leukotrien. Terus yang kedua endopirosid yang terbagi atas 3, PAG, PGF, dan PGD. Terus tromboksan A2, lalu dan terakhir prostasiklin. Sekian materi yang kami bawakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga materi yang kami bawakan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.